Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang budidaya tanaman cengkeh, yaitu kita mengambil unsur pemeliharaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa varietas cengkeh ya, atau jenis cengkeh. Yang pertama itu Zanzibar ya. Nah, Zanzibar ini produksinya tinggi ya. Ciri-cirinya bunga berwarna agak merah dengan jumlah pertandaan lebih besar dari 15 bunga. Dan daun pucuk berwarna merah muda, tangkai daun dan cabang berwarna hijau tua, dengan permukaan yang mengkilat. Nah, kemudian tajuknya juga rimbun, bercabangan, tidak membentuk sudut, sehingga daun-daun banyak yang terletak pada dekat permukaan tanah. Nah, kita lihat sekarang, kita bandingkan dengan sikotong. Produksinya cukup tinggi, ya. Bunga berwarna kuning dengan jumlah pertandannya lebih besar dari 15 bunga. Kemudian daun pucuk berwarna merah muda, ya. Tangkai daun dan cabang berwarna merah. Dan daun tua berwarna hijau dengan permukaan mengkilat. Nah, tajuk perawakan rimbun, percabangan membentuk sudut dan berdaun lebat. Nah, kebanyakan ini, kalau sikotong ini berbentuk piramid setelah dewasa. Ya. Nah, sekarang si putih ya. Cirinya si putih ini bunga berwarna kuning ya, berukuran besar dengan jumlah pertandanya lebih kecil dari 15 bunga. Kemudian daun pucuknya atau daun muda berwarna kuning sampai hijau muda. Akar dan tulang daun muda berwarna kuning hijauan ya. Daun tua berwarna hijau. Nah, helaian daun besar dan tidak mengkilat. Nah, kemudian tajuknya ini tidak rindang seperti yang terlihat pada gambar ya. Tidak rindang. Beda dengan Zanzibar dan sikotong ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di pengajiran dan penanaman. Nah, pengajiran dilakukan pada blok tanaman ya. Ini untuk memudahkan penanaman dengan jarak tanam 8 kali 8 meter dengan pola bujur sangkar atau 4 persegi panjang. Nah, sebelum dilakukan penanaman, cangkul tanah yang telah diberi ajir dengan ukuran lubang tanam 75 kali 75 kali 75 cm. Nah, lakukan penanaman pada awal musim hujan ya. Nah, jangan lupa ya, berikanlah pupuk kandang 25 sampai 50 kg yang telah dicampur dengan 1 pak natural gelio dan 1,5 sampai 2 kg dolomit. Nah, campur hingga rata ya. Nah, masukkan 5 sampai 10 kg campuran tersebut per lubang tanam. Masukkan bibit dan gumpalan tanahnya ke dalam lubang hingga batas leher akar ya. Ingat ya. Hingga batas leher akar. Nah, beri peneduh buatan setinggi 30 cm dengan intensitas sinar 50% ya. Nah, siramkan PO-Cyanasa secara merata dengan dosis 2 sampai 3 ml per liter air per bibit ya. Atau semprot PO-Cyanasa dosis 2 tutup per tangki ya. Ini hasilnya akan lebih bagus dengan menggunakan Supernasa dengan cara satu botol Supernasa diencerkan dalam 2 liter atau 2000 ml, jadikan larutan induk ya. Nah, kemudian dalam 1 liter air ditambahkan 10 ml larutan induk, kemudian diberikan untuk setiap pohonnya.
Nah, sekarang kita lanjutkan pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan ini ada tabel ya yang saya tampilkan itu tentang pemupukan. Nah, umur 0 sampai 12 bulan ya. Nah, umur 0,5 ya. Ini 50 gram urea, kemudian TSP 25 gram, KCl-nya 75, dolomit 50 gram. Nah, ini tabelnya ya. Tabelnya. Umur 0,5 ralat ya 0,5 sampai 12 tahun ya ini ya. Ini ininya ya. Nah, di 12 tahun ya sampai 3.800 gram ya per tanaman dolomitnya ya. Nah, ini bisa diberikan 1 kali langsung dan bisa juga diberikan 2 kali ya dalam 1 tahun ya. Nah, bila diberikan 2 periode pemberian pupuk, pertama dilakukan awal musim hujan September sampai Oktober dan kedua pada akhir musim hujan Maret sampai April ya. Nah, siramkan juga Supernasa atau Power Nutrition ya, dosis 1 sendok makan ya per 10 liter air per pohon setiap 3 sampai 6 bulan sekali ya. Nah, semprotkan POC Nasa dosis 3 sampai 4 tutup plus hormon dosis ke-1 sampai 2 tutup ya. Per tangki setiap 1 sampai 2 bulan ya hingga umur 5 tahun ya. Nah, pengendalian hama ya. Nah, hama dan penyakit pada tanaman cengkeh ya. Biasanya yang pertama itu kutu daun ya. Bagian di batang yang diserang ini ranting muda, daun muda. Gejalanya itu pertumbuhan yang dihisapnya akan berhenti, misal ranting mengering, daun dan bunga kering dan rontok. Kemudian penggerek ranting, batang atau sileborus ya. Bagian yang serang ranting atau batang ya, ini gejalanya liang gerekan berupa lubang kecil. Serangan hebat menyebabkan ranting atau batang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, kemudian helopeltis ya, kepik atau helopeltis atau sering disebut helopeltis SP ya. Nah, bagian yang diserang ini pucuk atau daun muda. Gejalanya biasanya pucuk akan mati dan daun muda berguguran. Nah, cara pencegahannya yaitu semprotkan natural BPR atau Pestona ya. Nah, kemudian penyakit mati bujang. Nah, ini yang menyerang menghabiskan cengkeh kita pada tahun 70-an ya. Nah, bagian yang terserang perakaran, ranting-ranting muda, ini gejalanya matinya ranting pada ujung-ujung tanaman ya. Gugurnya daun diikuti dengan matinya ranting secara bersamaan. Nah, cara pengendalian, pengaturan drainase yang baik, pengemburan tanah ya. Kemudian pencegahan kocorkan POC Nasa plus harmonik plus natural glio ya. Nah, sekarang penyakit busuk akar ya. Nah, bagian yang serang ini perakaran, gejalanya pada pembibitan tanaman mati secara tiba-tiba ya. Nah, pada tanaman dewasa daun mengering ya, mulai dari ranting bagian bawah. Pengendalian, bila serangan telah ganas, maka tanaman yang terserang dibongkar dan dimusnahkan. Lubang bekas tanaman berikan tepung belerang 200 gram secara merata. Isolasi tanaman atau daerah yang terserang dengan membuat saluran isolasi dan perbaiki drainase, gunakan natural glio pada awal penanaman untuk pencegahan. Nah, catatannya, jika pengendalian hama dan penyakit dengan pestisida alami belum mengatasi, sebagai alternatif terakhir bisa digunakan pestisida kimia yang dianjurkan. Nah, agar penyemprotan lebih merata dan tidak mudah hilang, tambahkan perekat perata pembasah aero 810 ya,
dengan dosis 0,5 tutup botol per tangki ya. Nah, sekarang panen ya. Nah, rata-rata cengkeh ini mulai dipanen pada umur tanaman itu 4,5 tahun sampai 6,5 tahun ya, 6,5 tahun ya. Nah, untuk memperoleh mutu yang baik, ya, bunga cengkeh dipetik saat matang petik, yaitu saat kepala bunga kelihatan sudah penuh, tetapi belum membuka. Matang petik setiap tanaman umumnya tidak serempak, dan pemetikan dapat diulangi setiap 10-14 hari selama 3-4 bulan. Nah, bunga cengkeh yang dipetik pertandan tepat di atas buku daun terakhir, ya, lalu dimasukkan ke dalam keranjang atau karung kecil dan dibawa ke tempat pengolahan. Nah, penanganan pasca panen, ya. Sortasi buah, lakukan pemisahan bunga dari tangkainya dan tempatkan pada tempat yang berbeda. Nah, pemeraman dilakukan selama 1 hari. Ini dilakukan untuk memperbaiki warna cengkeh menjadi coklat mengkilat. Nah, pengeringan. Seperti yang terlihat ini ada cengkeh yang sudah kering ya, gambar. Ini dapat dilakukan ya dengan mesin pengering yang menggunakan kayu bakar atau bahan bakar minyak. Dapat juga dikeringkan dengan cara alami yaitu pengeringan dengan matahari pada lantai beton agar kadar air menjadi 12-14% dan dapat disimpan dan aman dari jamur. Nah, kemudian disortasi. Pada tahap ini cengkeh dipisahkan dari kotoran ya dengan cara ditampi. Kemudian cengkeh yang sudah bersih dimasukkan pada karung dan dijahit. Ya. Nah, demikianlah kuliah kita pada hari ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.